yang kemudian nanti menjadi perselisihan ya dari sisi hukum. Pertama, boleh nggak negara itu menarik iuran wajib dari masyarakat? Kan ini BPJS ini seakan-akan memang ada beberapa kategori sebenarnya ya. Ada yang wajib bayar, ada yang tidak. Masyarakat miskin itu tidak wajib, gratis ya. Tapi masyarakat kalau PNS kan otomatis karena dipotong dari gaji, jadi dia bayar gitu jelas. Sesuai dengan golongan nanti yang menentukan kelas di rumah sakitnya kan golongan ya, golongan 3 atau golongan 4 yang lain-lain. Nah, kalau masyarakat itu kan nanti diharapkan mereka menjadi peserta. Nah, tetapi ini juga ada kelasnya ya. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Itu pun menentukan jumlah premi yang harus dibayar tiap bulan. Nah, persoalannya ini kan negara menarik iuran wajib kan hukumnya dari masyarakat yang memang nanti dikembalikan ke masyarakat sendiri. Nah, ini dicantumkan dalam undang-undang SJSN ya. Saya sebutkan ini pasalnya tentang menarik iuran ini. Nah, iuran wajib yang diserahkan kepada pemerintah oleh masyarakat itu dalam sebuah negara bisa banyak modelnya. Satu, buat kita sebagai seorang muslim, zakat ya. Zakat sendiri kan kalau lihat sejarah dikelola oleh negara. Sampai ayat zakat surat At-Taubah 130 itu jelas memerintahkan kepada negara untuk mengambil khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil olehmu Muhammad, sedekah di sini zakat. Sedekah zakat dari harta mereka. Jadi ini ayat yang memberikan otoritas kepada pemerintah atau negara untuk mengambil zakat. Di zakat itu memang perlu dipaksa. Sampai dulu di zaman Abu Bakar kan diperangi ya. Di Nabi sendiri mengambil gitu. Jadi tidak menunggu negara itu. Nah, itu memang perintahnya seperti itu. Khudz min amwal, ambil oleh Muhammad, Nabi sebagai representasi dari negara dan pemerintah atau pimpinannya. Ambil, nah itu zakat. Sehingga, buat kita seorang muslim memang wajib jelas ya, secara hukum agama membayar zakat. Dan untuk zakat, alhamdulillah di Indonesia sudah ada undang-undangnya ya, undang-undang yang mengatur, sekalipun tentu belum sempurna, ya belum sempurna. Karena di undang-undang zakat itu belum ada sanksi terhadap orang yang tidak bayar zakat, belum ada sanksinya. Kalau misalnya ada masyarakat yang tidak bayar zakat, tidak ada sanksi di undang-undang. Nah, yang ada sanksi malah kepada pengelola, yang pengelola itu tidak amanah. Jadi kalau pengelolanya tidak amanah, itu sanksi sampai pidana kurungan sudah ada. Kalau misalnya lembaga amil zakat menyelewengkan dananya, dana zakat, itu sudah ada sanksinya. Nah, tapi terhadap masyarakat yang tidak membayar belum ada. Beda dengan pajak ya. Kalau pajak kan jelas tuh, ada dendanya, hitungannya ada. Nah, jadi prinsipnya pertama zakat yang jelas. Nah, kedua pajak. Ini pajak perdebatan, tapi umumnya para ulama berpendapat boleh negara memungut pajak dari masyarakat sebagai dana yang nanti akan dikelola oleh pemerintah untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, dana sosial, ya, infrastruktur dan yang lain-lain ya. Kita sendiri kan mungkin dapat jalan kadang-kadang ya dari APBD kan. APBD sendiri kan sebenarnya uang kita ya, melalui pajak yang kita bayar gitu. Itu dana yang dikelola negara. Nah, sekarang ada spesifik kan, negara mewajibkan ke masyarakat untuk bayar BPJS, nanti dikelola oleh negara, hasilnya dikembalikan kan kepada masyarakat juga. Nah, ini boleh tidak? Nah, ini prinsipnya boleh saja, hukumnya ya, menurut sebagian ulama prinsipnya boleh, silakan. Nah, tetapi persoalan yang kedua ya, ada persoalan akad yang belum jelas. Di dalam Islam segala sesuatu yang terkait dengan transaksi antara kita dengan yang lain, termasuk antara kita dengan negara sebagai lembaga, itu harus ada akad, jelas akadnya, akad apa? Saya misalnya menerima duit 5 juta, itu kan bisa jadi utang piutang, akadnya tuh. Bisa jadi pinjam meminjam, bisa jadi duit yang saya terima karena saya menggadaikan barang. Kan itu macam-macam tuh akadnya.
Nah, dan dari akad yang berbeda-beda itu konsekuensinya beda-beda. Nah, sehingga saya dapat barang, bisa jadi barang ini adalah jual beli akadnya, bisa jadi saya minjam, bisa jadi saya atau sewa menyewa. Bisa jadi saya dapat hadiah atau dikasih kan. Nah, itu macam-macam tuh. Nah, jadi maka persoalan akad ini harus jelas. Nah, sekarang di sini mungkin bapak-bapak ya banyak yang BPJS mungkin ya, karena otomatis ya. Nah, persoalannya sekarang, ketika orang masuk BPJS, apa akad yang dipakai ketika dia bayar premi itu? Apakah misalnya contoh ya, akadnya adalah ta'awuni, tolong menolong dengan peserta yang lain, kalau ada yang sakit yang lain kita bantu dari uang yang kita setorkan, atau sharing, saling berbagi, atau meminta imbalan pelayanan. Maksud meminta imbalan pelayanan itu saya bayar misalnya kelas 1 itu berapa ya? 80.000 Pak, BPJS ya? 80.000 kelas 1 ya? 80.000. Kalau akadnya minta imbalan, berarti saya dengan 80.000 saya minta imbalan. Kalau saya sakit, tolong dong saya dibayar untuk biaya rumah sakit. Nah, itu imbalan kan. Cuma yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau dia tidak sakit? Duitnya kan tidak kembali. Nah, kan? Kalau minta imbalan kan harus jelas. Kalau saya sakit, saya uang tadi karena imbalan timbal balik saya dapat. Tapi kalau tidak sakit selama 5 tahun, duit yang 80.000 dibayar itu kemana? Saya tidak dapat imbalannya. Berarti harus kembalikan dalam bentuk uang. Realisasinya kan tidak begitu ya. Apakah di BPJS kalau ada orang sekarang yang bayar, atau termasuk bapak-bapak yang jelas pensiunan misalnya ya, yang dipotong tiap bulan sekian, banyak yang tidak sakit, duitnya kembali tidak? Tidak. Nah, maka ini akadnya apa gitu? Karena di masyarakat ada yang karena tidak ngerti akad, yang berkata begini, oh saya tidak pernah sakit, mana duitnya katanya. Nah, gitu. Nah, di sini perlu didudukkan persoalan akad supaya jelas gitu. Itu yang jadi problem di BPJS. Rata-rata orang masuk BPJS kan langsung tanda tangan, masuk aja peserta nggak ngerti ya kan, sama sekali akadnya apa, sehingga muncul berbagai persoalan tadi. Nah, sementara ini BPJS yang dikelola pemerintah itu tidak jelas akadnya tadi ya, saya sudah sebutkan. Nah, maka karena ketidakjelasan akad inilah muncul kemudian ketidakjelasan bagi peserta tadi yang saya sebutkan dalam menerima hasil, dan juga bagi penyelenggara dalam menerima keuntungan. Tidak jelas. Ketidakjelasan itu dalam bahasa Arab disebutnya gharar. Gharar itu tidak jelas. Nah, dan dalam Islam sesuatu yang tidak jelas dilarang. Jual beli gharar tidak boleh. Ini ada hadisnya, bisa dibaca ya, dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW an bainil gharar. Di Nabi melarang jual beli yang gharar, jual beli yang tidak jelas. Contoh, kata orang Sunda itu jual beli kucing dina karung, kan itu jelas gitu. Jual beli ikan dalam kolam gitu kan, itu gharar, itu nggak boleh. Nah, jadi beli saya ikan, di mana ikannya? Nah, kolam gitu, teka tinggalin nah kolam teh. Kalau apalagi di kolam kan banyak ikannya, ada yang besar, ada yang kecil. Gharar itu, yang kayak gitu harus dihindari. Dalam prinsip Islam, barangnya harus jelas. Nah, ini nanti terkait dengan bisnis online nih. Sekarang kan muncul banyak bisnis online yang kita tidak lihat barangnya. Boleh tidak? Boleh, selama ghararnya hilang. Apa misalnya dalam bentuk penjelasan spesifikasi barang. Misalnya di internet dijelaskan, oh ini barangnya kayak gini nih, warnanya ini misalnya ya, atau misalnya bahannya ini, bahkan ada fotonya segala. Nah, sehingga gharar hilang. Ya, itu boleh. Tetapi sekalipun misalnya ghararnya hilang, nanti ada banyak persoalan. Kalau misalnya ada cacat barang yang kita terima tidak sesuai dengan yang ditampilkan, kita boleh mengembalikan. Itu namanya hak khiyar lagi diatur. Khiyar itu hak kita jadi atau tidak karena berbagai persoalan. Misalnya ada cacat, dalam Islam itu dibolehkan. Kalau ada cacat barang tidak sesuai dengan kesepakatan, bisa dikembalikan. Nah, itu yang jadi. Nah, maka gini, bagaimana solusi supaya
goror ini hilang. Nah, dalam sistem BPJS ya. Nah, ulama sudah memberikan solusi. Solusinya adalah akadnya gunakan seperti ini kan, BPJS ini agak mirip dengan kasus atau bukan kasus, dengan skema asuransi, mirip sekali. Asuransi mirip. Nah, maka ini adalah sebagaimana yang digunakan di dalam asuransi syariah, yakni akadnya akad tabarruk. Akad apa itu akad tabarruk? Tabarruk itu artinya kebajikan, jadi dana kebajikan yang diberikan oleh peserta secara sukarela sebagai bentuk ta'awun. Ta'awun itu tolong menolong dengan peserta yang lain apabila terjadi musibah. Dan ini karena tabarruk, dana kebajikan, kita tidak ada harapan dana itu kembali jika kita tidak mengalami musibah itu. Jadi ini agak mirip dengan bersedekah, mirip dengan kita memberi, berbagi kepada orang. Nah, jadi itu akad yang benar yang harus dilakukan seperti dalam asuransi syariah. Maka kalau saya bayar premi misalnya tadi maka kan 80.000, kalau pakai dana akad tabarruk, saya dengan uang 80.000 ini diniatkan sebagai dana kebajikan yang saya bayar sukarela untuk nanti dikelola oleh negara penyelenggara, sehingga dari dana ini saling berbagi, ta'awun, sharing. Jika ada peserta yang lain yang sehat, nah dari dana ini boleh diambil. Demikian pula kalau saya yang sakit bisa dipakai untuk itu. Demikian pula kalau saya sakit, saya juga bisa mendapat dari dana itu dan juga dana orang. Jadi semacam rereungan, tahun kan, jadi kumpulin dana itu. Nah, karena itu, dan itu dalam Islam kan jelas dibolehkan. Tahun itu jelas dibolehkan. Saling bekerja sama, membantu yang lain kan jelas prinsip Islam yang dianjurkan. Mana dalilnya? 1 surah Al-Maidah ayat 2 ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Jadi prinsip BPJS oleh MUI sudah dianggap bagus prinsipnya. Bahkan sebenarnya kalau bisa di negara-negara yang maju, yang namanya jaminan kesehatan itu kan ditanggung negara ya, tidak bayar. Itu negara maju. Kita kan negara gimana ya? Miskin. Negara kaya tapi yang akhirnya, nah, pemerintah ini meminta masyarakat yang mampu untuk berkontribusi gitu. Persoalannya negara kita belum mampu lah mungkin. Kalau di negara yang lain jaminan kesehatan gratis semua ya. Di Saudi itu jelas kita masuk ke rumah sakit biaya operasi berapapun gratis. Termasuk bukan orang Saudi ya, cuma haji aja. Kalau kesehatan tuh itu kan negara Jerman saya kira dengar begitu, yang lain begitu. Nah cuma di kita mungkin karena keuangan negara gitu kan ya, karena bayar hutang nih yang dari sejak dulu belum lunas-lunas ya, gara-gara apa itu krisis moneter itu ya, yang kasus BLBI itu kan sampai sekarang membebani negara yang luar biasa ya. Bunga aja kita bayar bunganya aja kepayahan gitu. Nah jadi prinsipnya negara yang harus menjamin dalam sistem. Kalau cuma karena tidak mampu, negara minta bantuan lah ke masyarakat yang mampu, ayolah berbagi gitu kan. Silahkan, sehingga subsidi silang ya prinsipnya. Nah jadi itu prinsip ta'awun jelas boleh. Yang kedua ada hadis begini dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, sesungguhnya keluarga Al-Asy'ariyun, ini nama keluarga, jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau makanan mereka menipis, keluarga mereka di Madinah, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu kain. Ya, kayak kita minta sekali sumbangan ya, digelar gelar sorban kata orang ya. Kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu bejana, maka mereka itu bagikan dariku dan aku mereka itu bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Jadi ini kan ta'awun tuh. Ada sebuah keluarga namanya Asy'ariyun, kalau mereka kehabisan bekal, lalu misalnya makanan mereka menipis, itu mereka suka menggelar kain gitu, lalu minta, atau supaya semua orang berkontribusi, lalu dibagikan. Itu kan ta'awun. Bekerjasama jadi jelas diperbolehkan, dan ini bagian dari makanya namanya tadi dana kebajikan ya. Nah, karena kan dana yang kita berikan premi lah kalau sekarang,
kita niatkan sebagai dana ta'awun, dana kebajikan yang dibayar dengan sukarela, maka tentu kita tidak boleh berharap duit itu kembali jika kita tidak mengalami sakit. Ya sudah, kan namanya sudah diikhlaskan. Tapi kalau kelas-kelasnya bagaimana? Ya, kelasnya sesuai dengan perjanjian. 80 kelas 1 misalnya, berarti ketika dia sakit dia berhak di kelas 1, gitu kan? Kecuali dia naik kelas kan bayar selisih ya, biasanya gitu. Ketika dia, saya kurang tahu ya, kelas 2 bayar berapa, berarti dia berhak atas kelas 2. Sama dengan pegawai negeri kan begitu ya. Golongan 3 kalau tidak salah kelas berapa? 1 ya. Golongan 3 kelas 1, maka dia berhak di kelas 1. Nah, sesuai dengan haknya, karena bayar atau potongan yang dia yang dipotong dari dia juga kan beda. Nah, jadi sesuai dengan haknya. Nah, jadi makanya prinsipnya, karena prinsip tabarruk, dana kebajikan sebagai bentuk ta'awun, saya tadi ibaratkan seperti kita sedekah sebenarnya, agak mirip. Maka ketika kita sehat misalnya selama puluh-puluh tahun, ya kita jangan berharap duitnya balik lagi ke kita, kan itu sudah diniatkan sebagai bentuk tadi. Nah, kalau orang mau mengharap kembali, ini mirip dengan orang ngasih ke orang lain bersedekah minta dibalikin, kan itu dilarang. Ini ada hadisnya dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, tidak halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik kembali pemberiannya, kecuali orang tua, katanya bapak-bapak tuh boleh menarik sesuatu yang diberikan kepada anak, boleh. Orang tua ke anak boleh, yang lainnya tidak boleh, pengecualian. Tapi mungkin nariknya juga harus ada alasan lahnya, teganya gitu kan. Yang alasan misalnya butuh amat gitu atau apa mungkin. Nah, anaknya juga saya kira kan ini. Jadi tidak boleh, kata Nabi, seseorang memberi sesuatu kepada yang lain lalu sesuatu ditarik, diminta lagi, tidak boleh, kecuali pemberian orang tua kepada anak. Itu pengecualian dalam hadis. Bahkan di hadis yang kedua dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, orang yang mengambil kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang lain sama atau seperti anjing yang menjilat muntahan. Jadi anjing muntah, si muntah nanti sama gitu. Nah, itu berarti, karena itu kalau di dalam hukum Islam ya harus begitu solusinya. Solusi untuk asuransi itu atau BPJS. Agak mirip kan dengan bapak-bapak mungkin punya kendaraan asuransi kecelakaannya. Coba kalau bapak misalnya 5 tahun akadnya kan, ketika 5 tahun tidak terjadi kecelakaan, duitnya balik tidak? Tidak kan laku. Nah, itu mirip prinsip. Kesehatan pun sama. Nah, cuma persoalannya ini perlu dijelaskan dalam akad gitu. Perlu, karena tadi akad itu menentukan bentuk. Sehingga tidak dikira ini bentuknya bentuk timbal balik yang saya sampaikan tadi. Kalau timbal balik itu balik lagi ketika tidak sehat, tidak sakit. Itu yang kedua ya persoalannya. Jadi persoalan akad yang paling sangat prinsipil. Nah, yang ketiga persoalan penyimpanan dana yang dikelola oleh pemerintah ini melalui tadi ya BPJS dan pemanfaatan dananya. Dana yang terkumpul dari masyarakat ini yang kalau kita lihat aturan ya, yang dikembangkan oleh BPJS baik dalam bentuk investasi maupun simpanan itu masih dilakukan di bank-bank konvensional yang secara tidak langsung juga mengambil keuntungan, dan itu disebutkan di dalam undang-undang BPJS sendiri ya. Nah, sementara kan bank konvensional sementara ini menggunakan sistem bunga. Nah, inilah juga yang menjadi catatan dari MUI. Jadi karena dikelola oleh bank berbasis bunga, nah maka tentu ini juga menjadi persoalan. Apalagi dana itu kan saya kira juga digolangkan ya, dikelola dalam mungkin diinvestasikan, mungkin disimpan dalam bentuk saham atau investasi yang lain. Nah, ini karena bank konvensional berarti kan tidak ada aturan tentang syariahnya ya. Dia jangan-jangan dananya, maaf ya, dipakai untuk investasi di pabrik rokok. Itu dalam syariah tidak boleh, Pak. Apalagi minuman keras, apalagi prostitusi. Buat gajinya Pak, buat gaji BPJS. Kalau pegawai BPJS kan ini BUMN, otomatis dia dapat gaji dari negara kan. Berarti dananya kan di luar untuk
gaji kan, kecuali yang mengelola swasta mungkin. Tapi kan yang mengelola negara, dia sebagai seorang pegawai negeri jelas dapat gaji bukan dari itu, bukan. Baik, itu persoalannya. Nah, apa artinya persoalan yang kedua ini? Yang ketiga, secara hukum Islam. Nah, ini rekomendasi MUI. BPJS kalau sesuai dengan syariah katanya harus disimpan di bank syariah. Pengelolanya sekarang terkait, karena kalaupun setidaknya orang meragukan kan tentang problem bunga. Kalaupun orang tidak berkata haram, itu diragukan. Itulah intinya. Kalaupun tidak menyebut haram, itu diragukan. Nah, sehingga diharapkan dikelola oleh bank syariah dan dipergunakan kalaupun dia diinvestasikan dananya untuk usaha-usaha yang tidak boleh bertentangan dengan syariah. Misalnya mau diinvestasikan dalam bentuk saham. Ini sekarang sudah ada saham-saham syariah yang terdaftar dalam DES, daftar efek syariah. Sudah ada sebenarnya formulasinya. Obligasi syariah sendiri sudah ada kan, sukuk namanya. Itu obligasi syariah. Jadi sudah ada banyak perangkat-perangkat di kita yang secara hukum insya Allah sesuai dengan aturan syariah, gitu kan ya. Nah, karena di dalam bermuamalah syariah menempatkan dana itu kan ada aturan. Tidak, saya sebutkan tadi, tidak bisa sembarangan. Tidak bisa tadi dana, bahkan di dalam syariah sendiri tidak boleh. Tadi saya sebutkan dana misalnya diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang menyimpang secara aturan syariah. Nah, ini yang jadi yang problem yang ketiga. Jadi penyimpangan dana itu sendiri, pengelolaan dan pemanfaatannya itu problem, karena dikelola sebenarnya oleh bank konvensional. Belum ada bank syariah yang mengelola, BPJS belum. Dulu ya, contoh haji dulu juga bank konvensional, tapi sekarang sudah tidak. Sekarang bank-bank penerima setoran haji harus syariah kan, harus syariah sekarang. Nah, jadi ini mungkin secara bertahap. Dan tapi dananya ini mau dikasihkan ke bank syariah, malah bank syariah yang belum mampu, kan triliunan. Maka sekarang masih terpecah. Di bank konvensional masih ada itu dana-dana haji. Tapi ke depan ini ada upaya, karena ini apalagi haji ya, diharapkan masyarakat juga tenang lah gitu. Secara ini kan tidak menjadi tanda tanya gitu kan, ini boleh atau tidak kan. Sehingga ini ke depan mungkin akan dikelola. Sama seperti dulu kasus vaksin meningitis ya, ketika ada penemuan MUI di mana itu saya lupa, Sumatera atau apa, katanya dari daging dari minyak babi, itu kan menimbulkan kegelisahan di kalangan jemaah. Saya mau ibadah haji wajib vaksin meningitis, ini yang dimasukkannya adalah haram. Nah, itu kan sehingga ada yang menolak segala macam. Padahal ini wajib oleh Saudi kan. Nah, ini lalu sudah kan diambil solusi. Dulu kan diimpor dari mana, Belgia ya, yang diragukan. Sekarang kayaknya sudah selesai persoalan itu. Nah, yang keempat, para bapak dan ibu, ini persoalan sanksi atau denda. Di aturan BPJS ini sudah jelas di pasalnya ya. Kalau orang telat bayar premi, apalagi sampai nunggak, itu kan didenda. Nah, pertanyaannya, boleh tidak didenda gitu kalau telat gitu? Nah, ini ada fatwa MUI. Dalam hukum Islam, seseorang yang berutang dan terlambat dalam pembayaran tidak boleh dibebani dengan membayar denda, kecuali jika dia mampu dan tidak ada i'tikad baik untuk membayar. Jadi kalau untuk orang miskin tidak boleh dalam fatwa MUI. Yang ada itu diberikan. Jadi gini, kita misalnya dalam Quran ini para bapak ibu ya, ini contoh utang piutang. Kita meminjamkan uang kepada seseorang. Misalnya dia berjanji 2 bulan. Ternyata pas jatuh tempo dia tidak bisa bayar. Nah, tapi alasan ketidak bisa bayarannya itu memang dia tidak punya duit atau usahanya misalnya gagal. Dalam Quran, fanadiratun ila maisarah, diberi tangguh. Nah, di perbankan itu skemanya rescheduling, restructuring, reconditioning. Jadi tidak boleh dikenakan denda itu. Nah, kecuali jika benar dia mampu bayar, tapi uang prestasi mungkin itu. Dia memang tidak beretikat bagus. Nah, itu boleh kata fatwa MUI. Nah, tapi ini persoalannya. Ini ada fatwa MUI namanya Iwan nomor 17. Dana denda itu tidak boleh dipakai dana operasional.
Tidak boleh saya tanyakan dipakai dana gaji pegawai. Dana dari denda harus dipakai untuk dana sosial. Clear itu fatwa MUI. Nah, itu yang jadi pertanyaan sekarang. Dana kemana denda? MUI mengatakan khusus untuk denda ya. Kalau untuk tadi bisa sebenarnya untuk operasional dari premi itu bisa. Kayak asuransi swasta, jelas kan operasionalnya juga dia ngambil dari itu kan. Boleh ujroh gitu. Tapi dana sosial yang pun mengeluarkan fatwa, denda harus dikembangkan untuk dana sosial. Ini ke masyarakat gitu. Misalnya ini ada yang butuh masjid atau apa tuh, kasih dari itu. Ini masyarakat miskin butuh modal, kasih. Nah itu fatwa. Nah sekarang kan juga tidak jelas denda itu kemana larinya. Nah jadi setidaknya itu ada 4 problem setidaknya yang sudah ketahuan lah ya, yang kira-kira garis besar. Nah itulah yang kemudian dipersoalkan. Nah lalu sekarang bagaimana solusinya? Nah solusinya berarti MUI sudah memberikan rekomendasi. Karena ada berbagai persoalan yang belum sesuai dengan aturan syariah, diharapkan pemerintah membuat BPJS syariah gitu kira-kira. Yang akarnya tadi pakai tabarruk, yang dikelola dananya oleh bank syariah dan dipergunakan kalau mau diinvestasikan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah, cara dendanya seperti itu. Nah, itu sehingga nanti ada alternatif tanpa mungkin yang dikelola oleh BUMN dihilangkan karena kan tidak semuanya orang Islam ya. Ya. Kan ini kita bicara ini kan terutama terkait dengan orang Islam. Orang Islam sih masa bodoh ya terserah. Dia tidak memperhatikan hukum yang kita bicarakan kan. Nah cuma ini kan jangan sampai orang Islam itu kemudian tadi gelisah. Nah nanti ada alternatif gitu. Tampaknya sekarang lagi digodok, belum keluar setahu saya belum kan? Belum ada BPJS syariah belum ya? Belum kan? Maka sudah dengar BPJS syariah kan belum? Nah kalau belum sedang nih. Maka kata MUI begini. Sekarang sambil menunggu itu, bagaimana bapak-bapak kayak yang otomatis tadi pegawai di perusahaan yang langsung dibayarkan, PNS yang harus dibayarkan, boleh silahkan saja, nggak apa-apa katanya. Ini dalam kondisi darurat kira-kira masa menunggu. Tapi diharapkan ke depan ada solusi. Nah, seperti itu kira-kira solusi dari MUI ya kalau saya baca gitu kan. Jadi ini tidak ditutup sementara karena ini memang program yang bagus. Karena secara ini kan bagus ya. Bagus sekali bisa menolong yang lain itu betul-betul. Jadi BPJS ini kan buat orang yang rasanya memang kalau namanya asuransi ketika kita terjadi musibah dulu terasa